Suasana senja di kawasan Khatulistiwa Riverside. Kota Pontianak yang biasanya dipenuhi keramaian warga mendadak berubah tegang. Pada sekitar pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat, seorang siswi SMA bernama Nadira Al-Mawardi yang berusia 17 tahun dilaporkan tidak kembali ke rumah usai mengikuti les bahasa Inggris. Menurut penuturan ibunya, Amida Al-Mawardi, Nadira biasanya tiba di rumah sekitar pukul 6 sore. Namun hingga malam hampir tiba, gadis itu tetap tidak juga muncul. Kekhawatiran keluarga semakin memuncak setelah ponsel Nadira tak dapat dihubungi sama sekali. Sinyal terakhir telepon genggamnya terlacak, berada di sebuah jalan kecil yang mengarah ke kawasan Simpang Lestari, hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat lesnya. Pihak keluarga kemudian mendatangi polsek terdekat untuk melapor, dan laporan tersebut langsung mendapat perhatian karena hilangnya Nadira terjadi di wilayah yang sering padat kendaraan. Meski tidak ada saksi mata jelas yang melihat kejadian, beberapa jam setelah laporan diterima, aparat kepolisian bersama warga melakukan penyusuran di sepanjang rute yang biasa dilewati Nadira. Ketika memeriksa rekaman CCTV dari salah satu warung di tepi jalan, petugas mendapati sesuatu yang janggal. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat berhenti di sisi jalan pada waktu yang diperkirakan sama dengan saat Nadira melintas. Dalam rekaman berdurasi 28 detik tersebut, tampak seorang perempuan berseragam putih abu-abu sedang berjalan di atas trotoar. Tak lama kemudian, mobil itu memperlambat laju dan berhenti tidak jauh di depan siswi itu. Warga yang ikut melihat rekaman juga dibuat terkejut. Mobil itu memang sering terlihat berada di sekitar sini, tapi kami tidak pernah tahu siapa pemiliknya, ujar Fauzan Raharjo, salah satu warga yang terlibat dalam pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian mengamankan rekaman CCTV dari 3 lokasi berbeda, termasuk dari toko kelontong dan rumah warga. Guna menelusuri arah pergerakan kendaraan misterius tersebut, kasus ini langsung menyita perhatian publik setelah rekaman video itu tersebar luas di media sosial. Dalam waktu singkat, tagar "Cari Nadira" menjadi trending di Pontianak. Banyak warganet mengunggah foto terakhir Nadira sebelum ia menghilang, berharap ada seseorang yang mengenalinya. Kepolisian juga telah mengerahkan tim khusus dari unit kriminal Polresta Pontianak untuk mengejar mobil hitam tersebut, sekaligus menyelidiki kemungkinan keberadaan jaringan penculikan remaja yang beroperasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, tim gabungan masih bekerja sepanjang malam dengan menyisir berbagai jalur alternatif yang mungkin dipilih pelaku untuk melarikan diri. Di Kediaman Kepain, pihak keluarga hanya mampu berharap agar Nadira segera ditemukan dalam keadaan selamat. Penyelidikan atas hilangnya Nadira Al-Mawardi terus dipercepat. Setelah rekaman CCTV pertama menjadi viral, polisi segera memperluas wilayah pencarian hingga radius 5 km dari titik terakhir keberadaan korban terpantau. Pada pagi hari berikutnya, tim dari Polresta Pontianak bersama unit Reskrim Polsek setempat melakukan penyisiran ke kawasan Simpang Lestari, Kebun Handil, sebuah jalan alternatif yang sering menjadi jalur keluar kota. Hasilnya, sebuah rekaman CCTV dari bengkel motor di pinggir jalan memperlihatkan mobil hitam serupa melintas sekitar pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Hanya 12 menit setelah Nadira terlihat terakhir kali, mobil itu melaju kencang dengan lampu depan menyala redup dan tetap tanpa plat nomor di bagian belakang. Dalam rekaman itu pun, tampak sebuah gerakan aneh dari kursi penumpang belakang. Seolah ada seseorang yang berusaha duduk tegak atau berpindah dari sisi kanan ke bagian tengah. Aparat mulai yakin bahwa mobil hitam tersebut merupakan kendaraan para pelaku penculikan. Identifikasi sementara menyebutkan bahwa mobil itu kemungkinan besar adalah Toyota Avanza keluaran 2012 berwarna hitam doff, dengan bagian bumper belakang terlihat penyok. Polisi pun segera menyebarluaskan surat pemberitahuan beserta tangkapan layar CCTV ke seluruh pos penjagaan di pintu keluar kota Pontianak.
termasuk arah Sungai Jernih dan Muaro Kalbar, wilayah yang kerap menjadi jalur pelarian. Sementara itu, suasana di rumah keluarga korban semakin dipenuhi ketegangan. Sang ibu, Amirah, tampak tak mampu menahan tangis saat beberapa wartawan mendatangi kediamannya. Nadira itu anak baik, dia tidak pernah pulang malam. Tolong bantu, kami menemukannya, ujarnya lirih sambil memperlihatkan foto terakhir putrinya, yang diambil sepulang les dengan seragam putih abu-abu dan tas hitam kecil tergantung di bahu kanan. Di sisi lain, kepolisian terus menghimpun keterangan dari berbagai saksi. Seorang penjual gorengan di dekat lokasi kejadian mengaku melihat dua pria berada di dalam mobil hitam sebelum kendaraan itu berhenti. Yang satu duduk di kursi depan, yang satunya lagi di kursi belakang. Mereka tampak sedang memperhatikan sesuatu dari dalam mobil. Ungkap saksi kepada penyidik, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ardiansyah Putra. Dalam konferensi persingkat menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan motif penculikan tersebut. Namun, indikasi keterlibatan lebih dari satu pelaku sangat kuat. Ia menegaskan bahwa polisi telah membentuk tim khusus untuk menelusuri setiap petunjuk yang muncul dari forensik digital maupun keterangan warga. Menjelang sore, polisi mendapatkan petunjuk baru yang mengubah arah penyelidikan. Dari rekaman CCTV ketiga di area SPBU tidak jauh dari Simpang Lestari, terlihat mobil hitam yang sama berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Kali ini, mobil itu tampak menggunakan plat nomor berbeda yang diduga dipasang khusus untuk mengelabui pelacakan. Gerakan cepat pelaku menunjukkan bahwa mereka sudah berpengalaman serta memiliki rencana matang. Ketegangan di kota itu pun semakin mencolok. Banyak warga menjadi lebih waspada. Para orang tua kini menjemput anak-anak mereka pulang dari les atau sekolah tambahan lebih awal. Di sejumlah titik, spanduk dan pamflet bergambar wajah Nadira mulai terlihat dengan tulisan singkat, "Tolong bantu, temukan Nadira." Pada hari ketiga, sejak hilangnya Nadira, penyelidikan memasuki tahap lebih serius. Polisi berhasil memperoleh hasil analisis forensik digital dari rekaman CCTV SPBU. Dari perbesaran citra video, terlihat sosok pria bertubuh kekar mengenakan jaket hitam dan topi, duduk di kursi pengemudi mobil tersebut, walau wajahnya tertutup sebagian. Garis rahang dan bentuk telinga kiri terekam cukup jelas. Berdasarkan ciri itu, tim Reskrim Polresta Pontianak mulai mencocokkannya dengan database individu yang pernah terlibat dalam kasus penculikan dan perampokan ringan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam waktu kurang dari 12 jam, sistem identifikasi internal menemukan kecocokan dengan seseorang bernama Javier Pradipta, lelaki berusia 32 tahun, mantan sopir travel antar provinsi yang pernah menjalani hukuman 2 tahun atas kasus penipuan penumpang. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ardiansyah Putra, menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa Javier kini menjadi tersangka utama sementara. Meskipun kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya komplotan lain di balik tindakannya, Javier diketahui menghilang dari rumah kontrakannya di kawasan Kampung Batu Legok sekitar 2 hari sebelum Nadira dinyatakan hilang. Polisi kemudian menelusuri jejak digitalnya melalui catatan transaksi elektronik dan sinyal ponsel. Dari data terakhir yang diperoleh, ponsel Javier sempat aktif selama 7 menit di area Kampung Batu Legok, berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Sebelum kembali tidak aktif, wilayah tersebut mengarah ke kawasan perkebunan sawit yang jarang dilalui kendaraan umum. Malam harinya, tim gabungan bergerak diam-diam menuju lokasi tersebut. Dalam penyisiran di sebuah jalan tanah sempit menuju kebun warga, mereka menemukan jejak ban mobil dengan pola yang menyerupai ban Avanza, serta potongan pita rambut berwarna merah muda yang diyakini milik Nadira. Benda itu sesuai dengan yang terlihat dalam foto terakhir korban. Berita penemuan tersebut membuat suasana Pontianak semakin mencekam. Ratusan warga berkumpul di sekitar lokasi.
sedangkan polisi menutup akses agar tidak terjadi kerumunan besar. Di media sosial, unggahan terbaru dari keluarga Nadira mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang ikut membantu pencarian. Namun sang ibu menulis satu pesan pendek yang membuat banyak orang terdiam. Kami hanya ingin Nadira pulang dalam keadaan apapun. Fokus penyelidikan kini diarahkan pada penyisiran area perkebunan dan pondok kosong dalam radius 2 km dari titik temuan. Beberapa anjing pelacak dikerahkan untuk mengikuti jejak aroma dari pita rambut tersebut. Tetapi hujan deras yang mengguyur kota Pontianak membuat operasi pencarian menjadi semakin sulit. Walau demikian, polisi memastikan bahwa tim akan tetap berada di lokasi hingga pagi hari agar tidak memberi celah bagi pelaku untuk berpindah tempat. Warga sekitar diminta menjauhi area pencarian, namun tetap melaporkan bila melihat ada mobil hitam mencurigakan dengan ciri bumper kiri penyok. Ketegangan belum mereda. Semua perhatian kini tertuju pada wilayah Kampung Batu Legok, tempat jejak terakhir Nadira, gadis berusia 17 tahun, itu seakan berhenti. Fajar baru saja menyingsing di kawasan tersebut, tetapi suasana justru semakin penuh tekanan. Tim pencari gabungan, terdiri dari personel Polresta Pontianak, Brimob, dan para relawan, sudah bersiap sejak pukul 5 pagi. Hujan semalaman menyisakan lumpur tebal. Namun hal itu tidak menghalangi langkah mereka untuk melanjutkan pencarian. Tepat pukul 6:47 waktu Indonesia Barat, anjing pelacak milik K9 Polri tiba-tiba menggonggong keras di area semak belukar sekitar 300 meter dari jalan utama perkebunan. Tim segera bergegas menuju sumber suara. Di balik tumpukan daun kering dan ranting pohon sawit, mereka menemukan sehelai kain seragam putih abu-abu yang robek di bagian bahu kiri. Di dekatnya terlihat sebuah tas kecil berwarna hitam dengan inisial N, I, M. Di sudutnya, barang-barang itu langsung dikenali oleh keluarga yang ikut berada di lokasi pencarian, semuanya milik Nadira. Tim kemudian memperluas pencarian hingga radius 500 meter dari titik tersebut, di antara pepohonan sawit tua. Tampak sebuah pondok kayu kosong yang terlihat seperti sudah lama tak dihuni. Di depan pintunya, jejak sepatu dan bekas ban mobil masih tampak jelas. Polisi segera mengepung area itu, dan ketika salah satu anggota membuka pintu perlahan, aroma menyengat langsung menyeruak keluar. Namun ketika cahaya senter diarahkan ke dalam, pemandangan yang terlihat justru membuat semua orang terdiam. Di sudut ruangan tampak sebuah kursi kayu dengan tali nilon masih terikat kuat pada sandarannya. Di sampingnya tergeletak botol air mineral, bungkus makanan cepat saji, dan selimut tipis yang tampak kusut. Tidak ada satupun tanda keberadaan Nadira di tempat itu. Meski begitu, jelas bahwa pondok tersebut baru saja dipakai. Pihak kepolisian menduga kuat bahwa pondok kayu itu digunakan sebagai lokasi penyekapan sementara sebelum pelaku memindahkan korban ke tempat lain di Lente. Tim forensik menemukan bekas sidik jari yang sudah mulai memudar, serta helai-helai rambut panjang berwarna coklat keemasan yang sesuai dengan ciri rambut korban. Semua barang bukti tersebut kemudian dikumpulkan dan segera dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ardiansyah Putra, dalam pernyataan singkat di lokasi mengatakan, "Kami telah menemukan bukti yang sangat penting. Indikasinya kuat bahwa korban sempat berada di tempat ini. Kami akan mengejar pelaku kemanapun mereka berusaha bersembunyi." Sementara itu, di luar area perkebunan, puluhan warga berkumpul sambil membawa foto Nadira di tangan mereka. Mereka menunggu dengan harapan yang terus dijaga. Sebagian warga tampak berdoa di tepi jalan, memohon agar gadis itu ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga menjelang siang, polisi menemukan jejak ban mobil lain yang keluar dari jalur utama dan mengarah ke wilayah Sungai Jernih.
sebuah rute yang dikenal sering dipakai untuk menghindari pos-pos pemeriksaan resmi diduga kuat. Para pelaku memindahkan Nadira melalui jalur tersebut sebelum fajar menyingsing. Operasi pencarian berskala besar kini tengah berlangsung. Kepolisian bekerja sama dengan Polda Kalimantan Tengah untuk mengawasi perbatasan antar provinsi. Di saat yang sama, tim siber terus melacak kemungkinan adanya komunikasi antara Javier Pradipta dan jaringan lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kota Pontianak kini berada dalam suasana siaga. Seluruh warga seolah menahan napas, menunggu hanya satu hal kabar terbaru tentang Nadira. Sore hari itu, langit di atas Pontianak perlahan berubah kelabu. Hujan gerimis turun membasahi jalanan berlumpur di kawasan Sungai Jernih. Perbatasan antara Kabupaten Muaro Kalbar dan Kalimantan Tengah. Di sanalah, menurut hasil penelusuran terakhir, jejak mobil hitam tanpa plat nomor terdeteksi untuk kali yang paling akhir. Unit Reskrim Polresta Pontianak yang dibantu tim buser dari Polda Kalimantan Tengah mulai bergerak dalam sebuah operasi gabungan. Mereka membawa hasil analisis citra satelit dari drone kepolisian yang memperlihatkan sebuah jalur kecil menembus area perkebunan karet yang diduga kuat menjadi rute pelarian Javier Pradipta. Pria yang kini berstatus buron dan dicurigai sebagai otak penculikan terhadap Nadira Al-Mawardi. Sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat, ketika hari mulai gelap, dua mobil tim reskrim melaju perlahan menyusuri jalan tanah, yang hanya memungkinkan satu kendaraan lewat dalam satu waktu. Di sisi kiri jalan, deretan pohon karet menjulang tinggi, sementara di sisi kanan terdapat parit dalam yang dipenuhi air hujan. Dalam suasana tegang tersebut, komunikasi lewat radio terus berlangsung. Setiap detik terasa sangat berarti. Unit 1, tetap yoga yorak. Jangan nyalakan lampu jauh. Terdengar suara perwira pengendali dari radio komunikasi. Diterima. Komandan. Di depan terlihat bekas ban baru. Arah jejak menuju selatan, jawab anggota yang berada di barisan terdepan. Sekitar 300 meter memasuki jalur itu, tim menemukan jejak ban mobil dengan pola yang sama seperti Avanza hitam yang sebelumnya terekam CCTV. Di dekat jejak ban tersebut juga terlihat bekas tapak sepatu berukuran besar dan puntung rokok yang masih hangat, menandakan bahwa pelaku baru saja meninggalkan tempat itu. Ketika malam semakin turun, tim memutuskan untuk menyebar dalam formasi kecil agar bisa menyisir area dengan lebih cepat. Hujan yang kian deras membuat jarak pandang menjadi terbatas. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mundur. Sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat, anjing pelacak kembali menggonggong keras di sisi barat perkebunan. Tim segera bergerak menuju sumber suara dan mendapati sebuah gubuk kayu semi permanen berdiri di antara pepohonan. Dari luar, bayangan seseorang tampak samar bergerak di dalam gubuk itu tanpa banyak kata. Anggota tim segera mengepung lokasi. Seorang petugas mendekat dari sisi kanan, sementara dua anggota lainnya bersiap di dekat pintu depan. Polisi. Jangan bergerak, teriak salah satu petugas dengan suara lantang. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara langkah tergesa dari dalam gubuk. Disusul bunyi pintu belakang yang dibanting dengan keras. Tim spontan mengejar ke arah kebun karet yang gelap. Derap langkah kaki berpacu dengan suara hujan yang jatuh dan gonggongan anjing pelacak yang terus menggema. Dalam hitungan detik yang terasa menegangkan, satu sosok pria terlihat berlari, sambil membawa sesuatu di tangannya, sebuah ponsel dan kantong plastik berwarna hitam. Setelah kejar-kejaran sejauh hampir 200 meter, pelarian itu berakhir ketika pria tersebut terpeleset di jalan licin. Polisi langsung meringkusnya tanpa memberi celah. Dari pemeriksaan cepat di lokasi, pria itu mengaku bernama Baharudin Seno Aji, warga Sungai Jernih yang sehari-hari bekerja sebagai sopir lepas.
Ia menyatakan bahwa dirinya diperintah oleh seseorang bernama Javier untuk menyimpan barang-barang penting di dalam gubuk tersebut selama 2 hari. Ketika petugas membuka kantong plastik hitam yang ia bawa, suasana seketika sunyi. Di dalamnya ditemukan satu set seragam sekolah perempuan, sepasang sepatu putih, dan sebuah ponsel yang sebagian komponennya telah dilepas. Setelah dilakukan pencocokan, barang-barang tersebut ternyata identik dengan milik Nadira. Seno Aji panik dan berulang kali menegaskan bahwa dirinya hanya ditugaskan menjaga barang dan tidak mengetahui bahwa benda-benda itu milik korban penculikan. Namun dari ponsel yang ditemukan, tim forensik digital berhasil memulihkan sebagian pesan yang sebelumnya dihapus. Salah satu pesan itu dikirim dari nomor yang diduga milik Javier Pradipta dan berisi perintah. Pastikan barang aman, jangan buka. Aku akan datang malam Jumat. Pesan tersebut menjadi kunci baru dalam penyelidikan. Polisi kini meyakini bahwa Javier masih berada di sekitar kawasan Sungai Jernih. Kemungkinan bersembunyi di rumah salah seorang kenalannya yang bekerja di perkebunan karet. Operasi pun diperluas hingga radius 5 km dari lokasi penangkapan Seno Aji. Posko darurat kemudian didirikan di tepi jalan utama. Drone pengintai dan tim K9 kembali dikerahkan. Beberapa warga yang mengenali wajah Javier mulai memberikan informasi tambahan kepada petugas di tengah gelap malam dan hujan yang tidak kunjung reda. Satu hal menjadi jelas, jarak antara pelaku dan tim pengejar kini semakin menyempit. Dan di suatu tempat di balik lebatnya hutan karet yang sunyi itu, sangat mungkin Nadira masih hidup dan menunggu untuk diselamatkan. Malam itu, operasi pencarian terhadap Javier Pradipta mencapai puncak ketegangannya. Usai penangkapan Seno Aji, polisi mendapatkan sebuah petunjuk penting. Lokasi pertemuan Javier selanjutnya tercantum dalam pesan terenkripsi yang berhasil dipulihkan dari ponsel korban. Pesan itu berisi koordinat yang mengarah ke sebuah pondok kayu tua di tengah hutan karet milik warga, berjarak sekitar 2 km dari jalur utama Sungai Jernih. Pada sekitar pukul 22:01 waktu Indonesia Barat, tim gabungan Reskrim Polresta Pontianak, Brimob, dan unit intel dari Polda Kalimantan Tengah mulai bergerak menuju titik koordinat tersebut. Lampu kendaraan sengaja dimatikan, hanya menyisakan penerangan dari senter kepala dan sorotan inframerah drone. Suasana hutan begitu sunyi. Hanya suara serangga dan langkah hati-hati para petugas di tanah becek yang terdengar. Di tengah keheningan itu, salah satu anggota tim, Bribtu Rangga Maheswara, melihat kilatan cahaya kecil dari kejauhan, mirip pantulan dari kaca mobil. Tim segera menghentikan langkah. Melalui teropong malam, terlihat dengan jelas sebuah mobil hitam terparkir di dekat pondok. Dengan pintu bagasi belakang terbuka, tidak diragukan lagi. Itulah Avanza hitam tanpa plat nomor yang selama ini mereka buru. Aparat langsung mengepung area dari 3 arah berbeda. Dari dalam pondok terdengar suara langkah kaki dan derit papan kayu tua. Kapolresta Pontianak yang memimpin langsung operasi itu memberikan aba-aba dengan suara pelan. Kita tangkap hidup-hidup. Jangan biarkan dia lolos lagi. Sekitar pukul 22:47 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penggerebekan dengan formasi cepat. Pintu pondok ditendang hingga terbuka. Dan suasana di dalam seketika berubah kacau. Seorang pria mencoba melarikan diri melalui jendela belakang, tetapi langsung dibekuk setelah sempat bergumul dengan 2 anggota Brimob. Wajahnya tertutup masker hitam. Ketika penutup wajah itu dilepas, terkonfirmasi bahwa pria tersebut adalah Javier Pradipta. Saat penggeledahan dilakukan, tim menemukan gulungan tali nilon, lakban, serta sebuah telepon genggam tipe burner yang digunakan Javier untuk berkomunikasi tanpa jejak. Namun yang membuat semua orang terdiam adalah suara lirih dari ruang belakang pondok, mirip rintihan seseorang yang menahan tangis. Dengan penuh kehati-hatian, petugas membuka pintu ruangan itu.
Di dalam cahaya redup, terlihat Nadira Al-Mawardi duduk di lantai dengan tangan terikat, wajah pucat, dan tubuh tampak lemah. Meski begitu, matanya masih terbuka, menatap ke arah tim penyelamat. "Saya Nadira," bisiknya pelan sebelum akhirnya pingsan dalam pelukan petugas medis. Suasana seketika berubah haru. Setelah hampir 4 hari menghilang, Nadira akhirnya ditemukan dalam keadaan masih hidup. Ia segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan medis lengkap. Polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan fisik berat. Namun, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat penyekapan dan tekanan selama berhari-hari. Sementara itu, Javier langsung digelandang ke Polresta Pontianak untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dalam interogasi awal, ia mengakui perbuatannya, tetapi enggan mengungkapkan siapa dalang utama di balik penculikan tersebut. Dari data yang ditemukan di ponselnya, polisi mendapati daftar kontak dan catatan transaksi pembayaran elektronik yang mengarah pada sebuah akun anonim dengan nama R Prime. Identitas yang kemudian dikaitkan dengan sosok Rafael Wicaksana. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ardiansyah Putra, dalam konferensi pers dini hari menyatakan, "Kami bersyukur korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Namun kasus ini belum berakhir. Kami akan memburu semua pihak yang memerintahkan aksi ini." Kabar penemuan Nadira langsung menyebar luas di media sosial. Tagar Nadira ditemukan menjadi trending dalam waktu singkat. Warga Pontianak yang beberapa hari terakhir diliputi ketegangan kini turun ke jalan menyambut tim kepolisian dengan tepuk tangan. Banyak di antara mereka yang menyalakan lilin di depan rumah keluarga korban sebagai ungkapan syukur atas keselamatan gadis tersebut. Tetapi di tengah rasa lega itu, polisi dihadapkan pada tanda tanya baru. Siapa sebenarnya R Prime yang disebut dalam pesan Javier? Dan apa motif sesungguhnya di balik penculikan ini? Sementara itu, di ruang perawatan rumah sakit, Nadira perlahan mulai siuman. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik kepada ibunya, "Bu, mereka bilang aku mirip seseorang, tapi aku tidak tahu siapa." Ucapan singkat itu membuat para penyidik yang berada di ruangan terdiam. Ada kemungkinan penculikan ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Setelah Javier Pradipta berhasil ditangkap dan Nadira diselamatkan, penyelidikan pun beralih ke tahap yang paling misterius mengungkap siapa sosok R Prime. Orang yang disebut Javier sebagai pemberi perintah, sekaligus penyandang dana aksi penculikan tersebut. Tim Siber Polresta Pontianak bekerja tanpa henti menelusuri jejak transaksi digital yang tersimpan di ponsel milik Javier. Dari hasil forensik, terdeteksi adanya transfer dana sebesar 18 juta rupiah melalui sebuah aplikasi dompet digital. Dikirim dari akun anonim dengan nama pengguna R99. Transaksi itu dilakukan 2 hari sebelum Nadira diculik. Uang tersebut lalu segera ditarik tunai di sebuah minimarket di area terminal utama Arwana oleh seorang pria yang terekam kamera CCTV. Sosok bertubuh tinggi itu terlihat mengenakan jaket abu-abu dan helm full face. Dari rekaman video yang diperbesar, petugas menemukan satu ciri yang sangat mencolok tato huruf R di sisi kanan leher pria tersebut. Ciri tersebut ternyata cocok dengan catatan kriminal seorang pengusaha ekspedisi ilegal bernama Rafael Wicaksana. Berusia 41 tahun, pemilik gudang ekspedisi di kawasan terminal utama Arwana yang pernah terseret kasus penyelundupan kendaraan bodong pada tahun sebelumnya. Meski lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti, hasil penelusuran juga mengungkap bahwa Javier dan Rafael pernah bekerja sama dalam jaringan transportasi ilegal antar provinsi. Dari komunikasi terenkripsi yang berhasil dibuka, diketahui bahwa Rafael memerintahkan Javier untuk mengamankan seorang gadis berinisial N, E, M. Dengan dalih keluarga gadis itu
memiliki hutang yang belum dilunasi. Namun para penyidik meyakini alasan tersebut hanyalah kedok bagi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Ardiansyah Putra, menyatakan bahwa motif penculikan ini mengarah pada dendam pribadi dan sangat mungkin berkaitan dengan jaringan kriminal terorganisir. Kepolisian pun bergerak cepat. Gudang ekspedisi milik Rafael di kawasan Terminal Utama Arwana digerebek pada waktu dini hari. Namun sosok pelaku utama tidak ditemukan di sana. Dari lokasi itu, polisi hanya mendapati sebuah laptop, sejumlah dokumen palsu, dan daftar nama yang diduga sebagai target pemerasan. Di antara nama-nama tersebut, tertulis jelas sebuah entry Amira A. 250 juta rupiah, yang diyakini merujuk pada Ibu Nadira, Amira Aumawarji. Kecurigaan polisi pun semakin menguat. Setelah dilakukan penelusuran, terungkap bahwa Amira pernah bekerja di perusahaan logistik milik Rafael sekitar 3 tahun sebelumnya. Ia memutuskan keluar karena menolak menandatangani laporan keuangan fiktif yang diduga digunakan Rafael untuk melakukan pencucian uang. Saat itu, Amira kerap menerima pesan ancaman samar. Namun tidak pernah menyangka semuanya akan berujung pada penculikan putrinya sendiri. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Nadira perlahan membaik dan ia mulai mampu berbicara, walau masih terbata. Dalam sesi pemeriksaan dengan pendamping psikolog, Nadira mengingat sosok seorang pria berambut cepak yang pernah datang ke pondok tempat ia disekap. Dia memanggil Javier dengan sebutan bos, tapi Javier justru terlihat tunduk padanya. Kata Nadira, pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Rafael Wicaksanalah dalang utama di balik kasus penculikan ini. Polisi kemudian membentuk sebuah operasi lintas provinsi bernama Operasi Rimba Hitam, yang melibatkan tim dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Selatan untuk memburu Rafael. Berdasarkan informasi intelijen, Rafael diduga melarikan diri ke jalur lintas timur Kalimantan, membawa uang tunai, 2 orang ajudan, dan 1 mobil putih yang sudah diganti plat nomornya. Di Pontianak sendiri, warga masih ramai membicarakan kasus ini. Di media sosial beredar beragam teori, mulai dari dugaan dendam pribadi hingga kaitan dengan jaringan perdagangan manusia. Namun polisi menegaskan bahwa setiap dugaan tetap harus diuji berdasarkan fakta dan barang bukti yang sah. Menjelang malam, suasana di rumah keluarga Nadira berubah haru. Walau tubuhnya masih lemah, Nadira sempat memeluk ibunya dan berbisik pelan. "Aku masih ingat suaranya, Bu." Suara orang itu masih terngiang. Sementara itu, di markas besar Polresta Pontianak, tim siber baru saja menemukan koordinat sinyal ponsel milik Rafael yang sempat aktif beberapa menit sebelumnya. Titik itu berada di wilayah perbatasan dekat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tanpa banyak bicara, Kapolresta mengeluarkan perintah singkat. "Kita berangkat malam ini juga, jangan beri dia kesempatan menghilang lagi." Operasi perburuan besar pun dimulai. Kota Pontianak belum benar-benar bisa bernapas lega. Di balik gelapnya malam di daerah perbatasan, sebuah permainan berbahaya tengah memasuki babak yang paling menentukan. Langit dini hari di sekitar kawasan dekat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tampak pekat diselimuti kabut dari hutan di sekelilingnya. Di balik kesunyian itu, operasi pengejaran terhadap Rafael Wicaksana, alias R Prime memasuki fase yang paling menegangkan. Berdasarkan pelacakan sinyal ponsel dan data transaksi elektronik terakhir, Rafael diperkirakan bersembunyi di sebuah rumah panggung terpencil di kawasan Sungai Lilin, tidak jauh dari jalur lintas timur. Sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, 6 kendaraan taktis kepolisian dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Selatan tiba di sekitar lokasi. Lampu kendaraan dimatikan. Seluruh anggota tim bergerak dalam formasi senyap.
menyebar mengitari bangunan kayu berukuran kurang lebih 6 kali 8 meter yang tampak remang di antara pepohonan. Dari kejauhan, terdengar suara mesin motor kecil dan percakapan lirih dua orang pria yang berjaga di depan rumah, yang diyakini sebagai pengawal Rafael. Perintah disampaikan dengan suara pelan melalui radio komunikasi. Tim Alpha, amankan perimeter. Tim Bravo, siapkan penyergapan dari sisi utara. Tunggu aba-aba. Tegangan di udara terasa menekan. Beberapa menit kemudian, dari jendela rumah panggung tampak cahaya layar ponsel menyala. Kamera drone inframerah menangkap sosok pria bertubuh besar, berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Itulah Rafael Wicaksana. Sekitar pukul 2:31 waktu Indonesia Barat. Operasi dimulai. Dua tim bergerak cepat dari dua arah berbeda. Dalam hitungan detik, para penjaga di depan rumah berhasil dilumpuhkan tanpa menimbulkan suara gaduh. Ketika salah satu anggota menendang pintu depan, suara benturan keras menggema menembus keheningan malam. Polisi angkat tangan, jangan bergerak. Namun Rafael tidak menyerah begitu saja. Ia berlari ke arah dapur belakang, sambil mengacungkan sebuah pistol rakitan. 2 kali suara tembakan meletus memecah malam. Namun personel Brimob dengan sigap berlindung dan membalas tembakan peringatan. Dalam kekacauan singkat itu, Rafael berusaha melompat keluar lewat jendela samping, tetapi terpeleset di tangga kayu yang licin dan terjatuh ke tanah. Saat berusaha bangkit, ia langsung disergap dan diborgol oleh anggota unit reskrim. Pelarian yang berlangsung hampir 5 hari itu akhirnya berakhir tanpa menimbulkan korban jiwa. Polisi menyita 1 pistol rakitan, 2 telepon genggam Borner, uang tunai sebesar 36 juta rupiah, dan 1 tas berisi dokumen identitas palsu yang seluruhnya dipersiapkan Rafael untuk melarikan diri keluar provinsi. Dalam perjalanan menuju markas Polda Kalimantan Selatan, Rafael tampak tenang namun dingin. Ia hanya berucap pelan ketika ditanya tentang motif penculikannya. Anak itu kumalach. Aku hanya ingin balas dendam. Tegangan di udara terasa menekan. Beberapa menit kemudian, dari jendela rumah panggung tampak cahaya layar ponsel menyala. Kamera drone inframerah menangkap sosok pria bertubuh besar, berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Itulah Rafael Wicaksana. Sekitar pukul 2:31 waktu Indonesia Barat. Operasi dimulai. 2 tim bergerak cepat dari 2 arah berbeda. Dalam hitungan detik, para penjaga di depan rumah berhasil dilumpuhkan tanpa menimbulkan suara gaduh. Pernyataan pendek itu membuat para penyidik yang mendengarnya terdiam sejenak balas dendam terhadap siapa. Setelah interogasi mendalam, terungkap bahwa Rafael menyimpan kebencian pribadi terhadap Amira Al-Mawardi, ibu Nadira, yang pernah melaporkan penyimpangan keuangan di perusahaan logistik miliknya sekitar 3 tahun lalu. Laporan tersebut sempat menggagalkan salah satu proyek besar Rafael dengan investor luar negeri dan menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam konferensi pers gabungan di Mapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolresta Pontianak memaparkan kronologi lengkap, mulai dari hilangnya Nadira, munculnya rekaman CCTV mobil hitam tanpa plat nomor, hingga penangkapan Rafael di sekitar Banjarmasin. Seluruh barang bukti kini telah disita, termasuk dokumen pembayaran, senjata, serta catatan pribadi Rafael yang berisi daftar nama calon korban berikutnya. Sementara itu, kondisi Nadira berangsur-angsur membaik. Di rumah sakit, ia mulai bisa tersenyum kembali. Meskipun masih harus menjalani terapi psikologis, warga Pontianak datang silih berganti untuk memberikan dukungan. Di depan rumah keluarga korban, terbentang sebuah spanduk dengan tulisan, "Terima kasih Polisi Indonesia. Nadira kembali karena kalian." Namun bagi sang ibu, Amira Al-Mawardi, luka batin itu belum sepenuhnya sembuh. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menatap kamera dengan mata berkaca-kaca dan berkata,
Saya tidak ingin ada ibu lain yang kehilangan anak seperti saya. Keadilan harus ditegakkan. Semoga Allah membalas semua yang sudah menolong kami. Kini Rafael Wicaksana resmi ditetapkan sebagai tersangka utama kasus penculikan berencana dan pemerasan, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, sementara Javier Pradipta dan Baharudin Senoaji dijerat pasal turut, serta dalam tindak kejahatan berencana. Operasi yang berawal dari rekaman satu CCTV di sebuah gang kecil di Pontianak, akhirnya menutup lingkaran besar, membongkar jalinan dendam, uang, dan keserakahan yang hampir merenggut nyawa seorang gadis muda. Namun di tengah kabar keberhasilan itu, masih ada satu fakta yang menggantung. Di dalam laptop milik Rafael ditemukan sebuah folder terenkripsi berjudul Target 2. Belum ada yang mengetahui siapa yang dimaksud di dalam daftar tersebut. Pada pagi hari itu, ruang forensik digital di Mapolda Kalimantan Barat dipenuhi suasana tegang. Setelah penangkapan Rafael Wicaksana, seluruh barang bukti elektroniknya, termasuk sebuah laptop hitam dengan lapisan enkripsi ganda, diperiksa secara intensif. Tim IT kepolisian memerlukan waktu hampir 18 jam, tanpa henti untuk menembus proteksi sebuah berkas, bernama Target 2 berformat JPEG, yang dikunci dengan kata sandi rumit dan algoritma enkripsi ganda AES. Saat berkas tersebut akhirnya berhasil dibuka, semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen, foto, dan catatan transfer yang mengarah pada nama-nama lain. Bukan hanya Amira Almawardi dan Nadira, tetapi juga beberapa individu di berbagai kota seperti Medan, Palangkaraya, dan Pekanbaru. Setiap nama disertai catatan nominal uang dan kode tertentu, seperti Rp2, T8, serta K Delta. Yang paling mengejutkan adalah sebuah folder bernama Project Delta yang berisi peta digital wilayah Sumatera Kalimantan dan catatan mengenai pola pergerakan beberapa mobil yang dicurigai digunakan untuk operasi pengawasan para target. Dalam salah satu catatan tangan Rafael yang dipindai, tertulis tahap 1, Amira selesai, tahap 2, tindak lanjut ke T8, prioritas tetap, data kontrak Palangkaraya harus diamankan. Catatan itu mengisyaratkan bahwa penculikan terhadap Nadira hanyalah satu bagian dari rangkaian yang jauh lebih besar, bukan insiden tunggal yang berdiri sendiri. Polisi menduga Rafael Wicaksana bekerja untuk sebuah jaringan kriminal yang menggabungkan praktik pemerasan, perdagangan data, dan penculikan terencana terhadap orang-orang yang memiliki kaitan dengan proyek logistik maupun dokumen-dokumen penting. Kapolresta Pontianak segera menggelar rapat tertutup bersama Direktorat Tindak Pidana Terorganisir atau Ditpetir Bareskrim Mabes Polri. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan pembentukan satuan tugas gabungan bernama Operasi Delta, dengan fokus utama memburu sisa jaringan Rafael yang diyakini masih aktif di Palangkaraya dan Medan. Sementara itu, hasil pemeriksaan lanjutan terhadap Javier Pradipta membuka fakta baru. Dalam kondisi tertekan, ia mengakui bahwa sebelum menculik Nadira, ia pernah menerima pesanan lain dari seseorang di luar kota. Sosok yang ia sebut sebagai koordinator Delta. Individu ini memberikan instruksi secara rinci mengenai jam, lokasi, bahkan cara merekam target, lengkap dengan pembayaran melalui dompet digital yang selalu menggunakan akun berbeda di setiap transaksi. Ketika diperlihatkan daftar nama dari berkas Target 2, wajah Javier tampak pucat. Ia menunjuk satu nama, Tara Wijayanti, Palangkaraya, lalu berkata dengan suara parau, "Itu target berikutnya. Kami diminta mengambilnya sebelum akhir bulan." Ucapan tersebut mengguncang tim penyidik. Polisi segera menghubungi jajaran Polrestabes Palangkaraya untuk segera mengamankan perempuan bernama Tara Wijayanti itu. Dari hasil penelusuran,
Tara diketahui sebagai mantan karyawan administrasi di perusahaan logistik yang sama dengan tempat Amira Al-Mawardi dulu bekerja. Dan ia juga merupakan saksi kunci dalam kasus keuangan yang melibatkan Rafael sekitar 3 tahun sebelumnya. Pada malam yang sama, tim operasi Delta diterjunkan ke Palangkaraya. Melalui koordinasi cepat, mereka berhasil menemukan rumah Tara di kawasan Bukit Kecil. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati 2 pria mencurigakan sedang memantau dari dalam sebuah mobil putih yang diparkir tidak jauh dari pagar rumah. Begitu petugas mendekat, mobil tersebut langsung tancap gas. Terjadi kejar-kejaran sengit di jalanan sempit, hingga akhirnya mobil para pelaku menabrak tiang listrik di ujung gang. Kedua pria itu berhasil ditangkap, dan salah satunya kedapatan membawa ponsel tipe burner yang berisi pesan terbaru dari sebuah akun dengan nama admin Delta. Pesan terakhir yang masuk hanya berbunyi, T8 gagal. Aktifkan target 3 di Pekanbaru. Instruksi tetap sama. Pesan singkat tersebut mengubah segalanya. Polisi menyadari bahwa jaringan ini jauh lebih luas daripada yang mereka perkirakan di awal. Rafael bukan otak tunggal, melainkan bagian dari sebuah sistem dengan struktur dan komando berlapis. Airprime ternyata hanyalah eksekutor lapangan dalam rantai yang jauh lebih besar. Kabar mengenai target 2 dan Project Delta segera menyebar ke media nasional. Publik kembali dibuat gempar. Masyarakat mulai mempertanyakan berapa banyak kasus serupa yang mungkin belum terungkap. Namun pihak kepolisian meminta warga untuk tidak panik dan tetap waspada. Karena operasi besar kini sedang berjalan serentak di 3 provinsi. Di sisi lain, Nadira yang mulai pulih secara perlahan diminta untuk menjadi saksi kunci dalam persidangan mendatang. Meski masih dihantui trauma, ia berusaha tegar. Dalam sebuah sesi wawancara singkat di rumah sakit, gadis itu berkata lirih, "Aku tidak mau ada orang lain mengalami hal seperti aku. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu." Fokus tim investigasi kini beralih ke satu misi besar, mengungkap siapa sebenarnya admin Delta. Sosok misterius di puncak jaringan ini. Di layar komputer forensik, berkas terakhir dari laptop milik Rafael masih terus dianalisis Delta Backup Bug. Berkas terenkripsi itu diyakini berisi seluruh struktur operasi jaringan mereka di Indonesia. Satu hal kini jelas, kasus Nadira bukanlah penutup cerita. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sekitar pukul 3:45 dini hari, ruang komando di Mabes Polri Jakarta dipenuhi deru mesin pendingin server dan suara langkah cepat para analis digital. Berkas terenkripsi terakhir dari laptop Rafael, Delta Core Backup Bug, akhirnya berhasil dibuka sebagian setelah 3 hari kerja tanpa henti. Dan apa yang muncul di layar komputer membuat semua orang terpaku. Terlihat bagan struktur organisasi lengkap jaringan Delta, Mencakup nama sandi, wilayah operasi, dan jalur komunikasi keuangan internasional. Di bagian paling atas bagan, tercetak jelas satu nama kode dengan huruf tebal admin, Delta RZ_01. Di bawahnya, terdapat 6 node aktif yang masing-masing mewakili wilayah operasi Palangkaraya, Pontianak, Pekanbaru, Medan, Lampung, dan Jakarta. Namun yang paling mengejutkan bukan daftar wilayah itu, melainkan alamat IP terakhir yang digunakan admin Delta untuk mengakses server utama. Bukan berasal dari luar negeri seperti dugaan semula, melainkan dari sebuah gedung perkantoran di kawasan bisnis Aurora Tower, Jakarta Selatan. Kapolri segera mengeluarkan perintah operasi darurat. Tim gabungan Densus 88, Bareskrim Siber, dan Resmob Polda Metro Jaya dikerahkan dalam misi penyergapan kilat bertajuk Operasi Delta Fase Akhir. Target mereka menangkap admin Delta dalam keadaan hidup dan mengamankan seluruh data jaringan sebelum sempat dihapus. Pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, 2 mobil tanpa tanda khusus kepolisian
berhenti di depan gedung perkantoran 4 lantai yang tampak sepi dari luar. Bangunan itu tak ubahnya kantor konsultan biasa, namun hasil pengintaian menunjukkan aktivitas komputer di lantai 3 tetap menyala sejak tengah malam. Dari jendela kaca, terlihat cahaya biru dari belasan monitor dan siluet seseorang yang duduk sendirian di depan sebuah meja besar. Operasi pun dimulai. Tim bergerak dalam senyap menyusuri tangga darurat. Saat mereka tiba di lantai 3, suara ketikan keyboard terdengar sangat cepat. Seolah ada seseorang yang sedang berupaya menghapus data secara panik. Kapten tim memberikan hitungan kode. 3, 2, 1, dan pintu baja itu langsung ditendang kuat-kuat. Pemandangan di balik pintu membuat semua petugas seketika membeku. Di tengah ruangan yang dipenuhi deretan server, duduk seorang pria parubaya mengenakan jas abu-abu dengan earphone terpasang di telinganya. Wajahnya tenang. Saya akan sudah tahu bahwa semua ini akan berakhir malam itu juga, ketika petugas menodongkan senjata dan berteriak, "Polisi!" Pria itu hanya menoleh perlahan dan berkata dingin, "Kalian terlambat. Sistem sudah berjalan otomatis." Dialah Rivaldo Hartanto. Berusia 47 tahun. Nama asli di balik kesandia admin, Delta. Seorang mantan konsultan IT keamanan siber yang pernah bekerja untuk perusahaan logistik milik Rafael sebelum menghilang sekitar 5 tahun lalu. Dalam penyidikan awal diketahui bahwa Rivaldo adalah otak teknologi di balik seluruh rangkaian penculikan dan pemerasan, yang memanfaatkan data internal perusahaan untuk memilih target, mengatur komunikasi terenkripsi, serta mengalirkan dana melalui jaringan lintas negara. Namun situasi menjadi semakin tegang ketika setelah Rivaldo diamankan. Salah satu server utama di ruangan itu menampilkan hitungan waktu mundur. Tim siber segera bereaksi. Di layar muncul angka 00 menit 28 detik, lalu berubah menjadi 00 menit 27 detik. Dan terus menurun. Mereka segera menyadari adanya mekanisme penghancuran otomatis yang akan menghapus seluruh bukti digital jaringan Delta. Dalam detik-detik yang mencekam itu, salah satu anggota tim teknis, Bribtu Laksmi Anindita, dengan sigap menkabut kabel daya utama dan mengalihkan pasokan listrik ke mode manual. Sebuah ledakan kecil terdengar dari salah satu CPU. Asap putih mengepul tipis. Namun proses penghapusan berhasil dihentikan. Data terselamatkan tepat pada hitungan terakhir. Sekitar 00 menit 3 detik. Begitu sistem dinyatakan aman, Kapolresta Pontianak yang memantau jalannya operasi melalui sambungan video langsung berkata tegas, "Jaringan ini sudah terlalu meresahkan. Pastikan tidak satu pun dari mereka bisa lolos lagi." Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan fakta yang mengejutkan. Rivaldo telah mengatur dan mendanai sedikitnya 7 kasus penculikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan modus yang berbeda di setiap kota, seluruh korban memiliki keterkaitan dengan data keuangan atau proyek logistik yang pernah ia tangani di masa lalu. Rafael hanyalah eksekutor lapangan. Javier dan Seno Aji hanyalah tangan bayangan. Semuanya bergerak atas perintah Rivaldo Hartanto. Sang admin Delta, di ruang interogasi, Rivaldo tetap tenang. Ia berbicara dengan suara pelan namun syarat keyakinan. "Kalian mengira semuanya berhenti pada saya. Tidak. Delta bukan organisasi. Delta adalah sistem. Selama masih ada orang yang bisa dibeli, sistem itu akan terus hidup." Ucapan tersebut membuat seluruh ruangan terdiam. Namun di sisi lain, petugas kini memegang kendali atas seluruh server, data, dan komunikasi yang mampu membongkar jaringan itu hingga ke akar-akarnya. Termasuk nama-nama lain yang selama ini belum terungkap pejabat daerah, pemilik perusahaan, dan sejumlah pihak yang diduga melindungi pergerakan Delta. Di luar gedung, mentari pagi mulai terbit perlahan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu,
Warga Pontianak bisa sedikit bernapas lega. Kasus Nadira Al-Mawardi akhirnya terbongkar hingga ke puncak rantainya. Namun apa yang bermula dari satu rekaman CCTV di sebuah gang kecil kini menjelma menjadi kasus kejahatan lintas provinsi dengan dampak nasional. Sementara di sebuah rumah sakit di Pontianak, Nadira menatap berita penangkapan itu di layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya dan untuk pertama kalinya sejak hari penculikannya, ia tersenyum tipis. "Sudah selesai ya?" Bu tanyanya lirih. Sang ibu menjawab pelan sambil memeluk putrinya erat. "Belum sepenuhnya, Nak. Tapi keadilan sudah mulai berjalan." Dan di layar komputer forensik Mabes Polri, berkas terakhir yang belum sempat dibuka dari sistem Rivaldo menampilkan satu kalimat misterius backup Delta. Noda aktif, Kalimantan Timur. Para petugas saling berpandangan, operasi ini ternyata belum benar-benar usai. Apa yang selama ini mereka kira sebagai puncak, rupanya hanyalah awal dari babak berikutnya dalam bayang-bayang besar bernama Delta. Subuh di Jakarta baru saja menampakkan cahaya pertama. Namun di ruang komando Mabes Polri, suasana jauh dari kata tenang. Di layar utama, peta digital Indonesia menampilkan satu titik merah yang berdenyut pelan. Itulah koordinat server aktif terakhir jaringan Delta, yang diketahui tersembunyi di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Berkas bertanda backup Delta, not aktif Kalimantan Timur yang ditemukan di komputer Rivaldo, ternyata bukan pesan kosong. Setelah dianalisis oleh tim cyber, koordinat tersebut mengarah ke sebuah kompleks pergudangan tua di kawasan Pelabuhan Palaran yang tampak terbengkalai dari luar. Namun sebenarnya memancarkan sinyal komunikasi satelit berkala setiap 6 jam sekali. Kapolri pun segera mengirimkan instruksi rahasia operasi Delta fase 2, Bayangan Kalimantan. Tim gabungan dari Densus 88, Satgas Cyber, dan Polda Kalimantan Timur segera diterjunkan ke lapangan. Mereka meyakini bahwa di tempat itulah cabang terakhir jaringan Delta masih aktif beroperasi, mengelola dana digital dan identitas palsu yang dipakai untuk mencuci hasil pemerasan lintas provinsi. Sementara itu, di Pontianak, Nadira dan ibunya, Amira, telah dipindahkan ke sebuah lokasi perlindungan khusus. Polisi khawatir masih ada simpatisan Delta yang mencoba membungkam saksi utama. Meski rasa traumanya belum sepenuhnya pulih, Nadira menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dalam salah satu sesi pemeriksaan dengan penyidik, ia berkata tenang, "Kalau dengan ceritaku mereka bisa menangkap semua orang jahat itu, aku mau bantu sampai akhir." Di sisi lain, di Kalimantan Timur, tepat sekitar pukul 20:04 waktu setempat, tim operasi Delta tiba di kawasan Pelabuhan Palaran. Kompleks gudang di sana tampak lengang, namun tanda-tanda adanya aktivitas teknologi sangat jelas terasa. Dari balik jendela yang kaca-kacanya pecah, tampak cahaya lampu neon redup, terdengar suara kipas, mesin berputar, dan tercium aroma ozon dari perangkat elektronik yang bekerja terus-menerus. Ketika tim siber memindai area tersebut menggunakan sensor elektromagnetik, hasilnya membuat mereka tertegun. Terdeteksi 14 titik aktif di dalam bangunan, menandakan keberadaan perangkat komputer berskala besar, yang diduga sebagai server cadangan jaringan Delta. Tanpa membuang waktu, pasukan bergerak dalam formasi sunyi. 2 anggota memanjat dinding sisi kiri gudang, sementara 3 anggota lainnya menyusup melalui pintu belakang yang tampak terkunci. Namun sebelum mereka sempat masuk, lampu-lampu di dalam ruangan tiba-tiba padam, dan terdengar suara mesin generator menyala secara otomatis. "Mereka sudah tahu kita datang," ujar salah satu anggota sambil menarik senjata. Dari dalam gudang, suara pria dengan nada rendah terdengar lewat pengeras suara. "Selamat datang, polisi. Kalian menang di Jakarta, tapi Delta tidak mati."
Delta beradaptasi. Seketika itu juga layar-layar monitor besar di dalam ruangan menyala satu persatu, menampilkan wajah digital yang buram siluet seorang pria, memakai topeng logam hitam dengan lambang huruf Delta di tengah dahinya. Suaranya datar, dipelintir efek distorsi mesin. Rivaldo hanya pion. Delta tidak membutuhkan pemimpin. Delta adalah sistem tanpa kepala. Dalam hitungan detik, server di dalam gudang mulai mengirimkan data dalam jumlah besar ke alamat IP asing di luar negeri. Tim Cyber sontak panik. Proses transfer telah mencapai sekitar 67%. Jika dibiarkan rampung, seluruh data kejahatan bisa lenyap. Kapten operasi langsung mengeluarkan perintah darurat matikan seluruh sumber daya listrik. Para anggota tim menerobos masuk, menghancurkan generator dan panel listrik dengan palu baja. Suara mesin berdesis, disertai percikan api yang menyambar di ruangan berdebu itu. Dalam gelap gulita, hanya cahaya senter mereka yang menembus kabut asap hangat. Setelah sekitar 5 menit yang terasa begitu panjang, suara mesin akhirnya berhenti. Server pun terdiam. Proses transfer gagal terhenti di angka sekitar 87%. Meski begitu, dari sisa data yang berhasil diselamatkan, tim menemukan potongan pesan teks yang sempat terkirim sebelum sistem hancur node aktif tersisa. Delta 02, 03, Knowing Patch, lokasi tersebar. Aktifkan Fast Rebirth. Maknanya jelas jaringan Delta belum sepenuhnya mati. Mereka telah menyiapkan 3 node baru di lokasi berbeda yang dapat diaktifkan kapan saja. Di ruang komando, laporan ini membuat suasana mendadak sunyi. Kapolda Kalimantan Timur berucap lirih, "Kita sudah memotong kepalanya." Tapi bayangannya tumbuh lagi. Kapolri menjawab dengan tegas, "Kalau Delta adalah bayangan, maka kita harus menjadi cahaya yang membakarnya." Operasi lanjutan pun segera disusun. Semua tim diperintahkan siaga nasional, termasuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Seluruh pelabuhan, jalur logistik, dan jaringan keuangan digital akan diawasi dengan ketat. Namun hal yang paling mengejutkan muncul pada keesokan paginya. Sebuah email anonim dikirim ke redaksi media nasional. Subjeknya Delta masih hidup. Isinya sangat singkat, hanya 1 kalimat dan 1 foto. "Kalian menyelamatkan Nadira. Tapi kalian lupa Tara belum aman." Foto yang dilampirkan memperlihatkan Tara Wijayanti, saksi dari Palangkaraya, sedang berjalan di area parkir pada malam hari. Diambil dari jarak jauh, dengan bayangan sebuah mobil hitam di belakangnya. Artinya, meskipun admin Delta telah ditangkap, bayangan sistem itu masih terus bergerak. Operasi Delta kini bukan sekadar perburuan kriminal biasa, melainkan perang melawan sebuah sistem yang bisa hidup tanpa wajah, tanpa nama, dan tanpa batas. Dan di ujung peta digital yang menyala di layar Mabes Polri, 3 titik merah baru mulai berkedip, menandakan babak baru yang segera dimulai. Hujan deras mengguyur Palangkaraya malam itu. Jalanan di sekitar kawasan yang mengarah ke Bandara Jilikriwut tampak lengang. Hanya sesekali dilalui truk logistik menuju area kargo bandara. Namun di balik kesunyian tersebut, tim khusus operasi Delta sudah bersiaga penuh. Di bawah komando Direktorat Tindak Pidana Terorganisir, mereka tengah memburu node Delta 02, cabang baru jaringan Delta, yang diperkirakan mulai aktif sejak admin Delta ditangkap di Jakarta. Sasaran operasi malam itu adalah sebuah bangunan gudang yang tampak seperti kantor ekspedisi kecil. Letaknya di belakang deretan ruko. Dari luar, tidak ada tanda aktivitas mencurigakan, namun sinyal komunikasi terenkripsi terdeteksi kuat dari dalam bangunan. Pola datanya hampir sama persis dengan yang digunakan Rivaldo di markas pusat Delta. Sekitar pukul 22:43 waktu Indonesia Barat, hujan mulai mereda. Tim Resmob berpakaian serba gelap menyebar dalam formasi taktis. Dari sisi seberang jalan, sebuah drone mikro melayang perlahan,
mengirimkan gambar langsung ke pos komando. Di layar monitor terlihat dua pria bersenjata ringan berjaga di depan pintu gudang. Sementara di dalam, terpantau 4 perangkat komputer aktif dan 1 server utama dengan lampu indikator menyala stabil. Delta Node 02 terkonfirmasi aktif. Lepo teknisi Siba. Instruksi kita masuk. Jangan beri mereka kesempatan menghapus data. Dalam keningan, 4 anggota tim bergerak, 2 orang mendekat dari sisi kanan bangunan. Sementara 2 lainnya menyusup dari arah belakang. Begitu tanda dari komandan diberikan. Pintu belakang didobrak dengan keras dan suara teriakan polisi menggema di udara malam yang masih basah. Tembakan peringatan dilepaskan. Salah satu penjaga mencoba kabur ke gang kecil, namun segera dilumpuhkan. Di dalam gudang, 2 pria lain terlihat panik, berusaha menghancurkan hard disk dengan palu, tetapi berhasil dihentikan tepat pada waktunya. 3 orang pelaku berhasil ditangkap hidup-hidup. Yang mengejutkan, di sudut ruangan terdapat sebuah layar besar yang masih menampilkan koneksi aktif ke server asing. Di pojok layar tertulis jelas, Delta Node 02, Next Node Delta 03 Pekanbaru. Seorang perwira muda berseru. Mereka sedang memindahkan data proses transfer tengah berlangsung. Tim siber segera bergerak. Mereka memutus koneksi utama, mengisolasi jaringan, dan melakukan data freeze agar paket informasi tidak terkirim sepenuhnya. Walau sebagian besar data berhasil diamankan, sekitar 22% informasi sempat berpindah ke server lain. Alamat IP tujuan mengarah ke sebuah kafe internet di kota Pekanbaru. Dari pemeriksaan cepat, salah satu pelaku diketahui bernama Angga Wiradana. Berusia 29 tahun, mantan teknisi jaringan yang pernah bekerja di perusahaan logistik yang sama dengan Rafael dan Amira beberapa tahun lalu. Dalam interogasi awal, Angga mengaku direkrut oleh seseorang berinisial K. Kami tidak tahu siapa dia. Semua instruksi datang lewat pesan terenkripsi. Tapi dia selalu bilang Delta tidak berhenti, sampai Node 04 aktif. Ujarnya, di meja kerja dalam gudang tersebut, polisi menemukan daftar nama baru. Salah satunya tertulis jelas Tara Wijayanti, batas waktu 48 jam. Berita itu membuat markas komando seketika bergungkang. Waktu mereka sangat terbatas. Tara, saksi dari Palangkaraya yang sempat lolos, kini kembali menjadi target. Sekitar pukul 23:58 waktu Indonesia Barat, tim segera bergerak menuju kediaman Tara di kawasan Bukit Kecil. Rumahnya tampak gelap dari luar. Namun sebuah mobil patroli tanpa sirene sudah siaga di sekitar lokasi. 2 petugas mengetuk pintu pelan. Tetapi tak ada jawaban. Ketika mereka mencoba membuka paksa, terdengar suara kaca pecah dari dalam rumah. Petugas langsung menerobos masuk dan mendapati ruang tamu dalam keadaan berantakan. Tara tidak terlihat di lantai rumah. Hanya ada sebuah ponsel yang tergeletak, satu sandal sebelah kiri yang tertinggal, dan jejak seretan di karpet. Semua orang mendadak terdiam. Teichigicu juga. Polrestabes Palangkaraya mengeluarkan kode merah penculikan aktif. Diduga kuat. Tara telah dibawa oleh sisa jaringan Delta cabang Node 02 yang berusaha menebus kegagalan mereka sebelumnya. Dalam waktu sekitar 15 menit, seluruh akses jalan keluar kota dijaga ketat. Drone pengintai diterbangkan menyusuri jalur Palangkaraya, Indralaya versi Kalimantan. Sementara unit lalu lintas memasang pos pemeriksaan di setiap simpang utama. Di markas besar, Kapolda Kalimantan Tengah menyampaikan pesan singkat kepada seluruh tim lewat radio. Kita sudah menyelamatkan Nadira. Kita tidak akan membiarkan Tara menjadi korban kedua. Sementara itu, dari pelacakan cepat ponsel Tara, sinyal terakhir menunjukkan koordinat yang bergerak cepat menuju jalan lintas yang mengarah ke Pangkalan Balai. Jalur yang terkenal sepi di malam hari.
dikelilingi kebun karet dan rawa-rawa dalam, tanpa menunggu perintah berikutnya. 3 unit Resmob dan 1 kendaraan Brimob melaju ke arah tersebut dengan kecepatan tinggi. Lampu sirene dimatikan. Hanya cahaya temaram dari dashboard yang menerangi wajah-wajah tegang di dalam mobil. Jarak ke target sekitar 11 km. Kita dekati secara diam-diam, jangan sampai mereka sadar kita membuntuti, ujar komandan lapangan. Namun sebelum mereka tiba di titik koordinat, terdengar laporan mendadak melalui radio komunikasi. Tim 2 melapor, kami menemukan mobil hitam berhenti di tepi jalan. Pintu dalam keadaan terbuka. Konvoi segera berhenti. Hujan kembali turun. Dalam cahaya senter, terlihat sebuah Avanza hitam dengan mesin masih menyala. Di dalam mobil tidak ada seorang pun. Di kursi belakang hanya tampak selimut tebal dan foto Tara Wijayanti yang dipaku ke sandaran kursi. Di kaca depan tertulis dengan cat merah, Delta hidup di setiap bayangan. Semua petugas terdiam. Mereka mengerti bahwa ini belum berakhir. Sementara itu, di layar komputer Mabes Polri, sebuah titik baru kembali berkedip. Node Delta 03 di Pekanbaru dinyatakan aktif sekitar pukul 22:26 dini hari. Udara Pekanbaru diselimuti kabut tipis bercampur aroma hujan malam. Di Pusat Komando Polda Riau, layar besar menampilkan lokasi GPS terakhir dari ponsel Tara, yang mengarah ke sebuah kawasan pergudangan tua di pinggiran kota, wilayah Tenayan Raya. Koordinat tersebut cocok dengan Node Delta 03 yang baru saja aktif sekitar 2 jam sebelumnya. Setelah sebagian data dari Palangkaraya terkirim, operasi darurat segera digelar. Tim gabungan operasi Delta Phase 3 berangkat dari 2 arah unit Resmob dari sisi utara dan unit Brimob dari arah selatan. Di bawah sinar redup lampu jalan, rangkaian kendaraan taktis melaju tanpa siren, menembus kabut dini hari. Dalam perjalanan, informasi tambahan masuk dari tim siber. Aktivitas transfer data dari server Node Delta 03 meningkat tajam. Ada indikasi kuat bahwa jaringan Delta berencana menghapus seluruh bukti dan mengeksekusi saksi terakhir, yaitu Tara Wijayanti. Kita harus menangkap mereka malam ini. Tidak boleh ada yang lolos, tegas Kapolresta Pekanbaru melalui radio. Sesampainya di lokasi, gudang tua itu tampak gelap. Namun dari celah pintu, terlihat kilatan cahaya monitor dan terdengar dengungan server yang terus berputar. Di dinding luar, terpasang lambang huruf Yunani, Delta berwarna merah, tanda khas kelompok Delta. Sekitar pukul 3:12 waktu Indonesia Barat, tim mulai bergerak. 2 anggota menyusup lewat pintu belakang, sementara 3 lainnya memanjat sisi kanan bangunan. Dari dalam terdengar suara percakapan tergesa-gesa. 3 pria berbicara dengan nada panik, menyebut node terakhir dan hapus semuanya sebelum mereka tiba. Dalam hitungan detik, pintu didobrak keras dan tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Polisi angkat tangan, suasana seketika menjadi kisruh. 2 pelaku berusaha melawan, 1 orang berlari ke arah komputer utama. Namun berhasil dilumpuhkan sebelum sempat menekan perintah terakhir. Tim medis yang ikut dalam operasi segera berlari ke sisi ruangan. Tempat Tara Wijayanti ditemukan terikat di kursi logam dengan lakban menutup mulut dan melilit tangannya. Saat tali-tali itu dilepaskan, Tara jatuh lemas, tetapi masih dalam keadaan sadar. Ia menatap wajah salah satu petugas dan berbisik pelan. Mereka bilang, Delta tidak akan pernah selesai. Polisi segera mengevakuasi Tara ke ambulans yang sudah menunggu di luar. Di dalam gudang, tim siber Polri berhasil memutus koneksi utama Node Delta 03 sebelum proses penghapusan data selesai. Dari data yang berhasil diamankan, mereka menemukan struktur terakhir jaringan Delta, yaitu node Delta 04, yang ternyata bukan node baru berisi orang-orang, melainkan sebuah sistem otomatis yang diciptakan Rivaldo sebelum ia tertangkap.
Sistem itu tidak lagi bergantung pada manusia, melainkan berupa program berbasis kecerdasan buatan yang dapat memindahkan dana, mengekripsi backups, dan merekrut pengguna baru melalui jalur dark web. Dengan kata lain, Delta berusaha hidup kembali dalam bentuk digital murni, namun tim siber Polri sudah menyiapkan langkah tandingan dalam operasi simultan yang dijalankan di Jakarta, Palangkaraya, dan Pekanbaru. Mereka menanamkan sebuah virus pemutus jaringan, kill code ke seluruh server yang diketahui pernah digunakan Delta. Ketika kode itu dialogkan, sekitar pukul 3:47 waktu Indonesia Barat, seluruh layar komputer yang terhubung ke sistem Delta menampilkan kalimat yang sama. Sistem override, Delta terminated, lampu-lampu server padam, aliran data berhenti, jaringan Delta. Bayangan yang selama ini menebar teror lintas provinsi akhirnya benar-benar dimatikan. Menjelang subuh, kabar keberhasilan operasi menyebar dengan cepat. Dalam konferensi pers itu, Kapolri menegaskan bahwa seluruh struktur jaringan Delta telah dinetralkan. Semua pelaku utama tertangkap. Para korban dinyatakan selamat. Ini menjadi bukti bahwa kejahatan digital sebesar apapun tidak akan mampu bertahan melawan hukum dan kebenaran, ujarnya. Di Pontianak, Nadira menyaksikan berita itu bersama ibunya di layar televisi. Tampak wajah Tara tersenyum lemah dari sebuah rumah sakit di Pekanbaru. Hidup meski masih menyimpan trauma. Kedua korban kini berada di bawah perlindungan negara dan mendapat pendampingan penuh dari psikolog kepolisian. Sementara itu, tim operasi Delta resmi dibubarkan setelah 28 hari beroperasi tanpa henti di 5 provinsi. Mereka meninggalkan jejak kemenangan sekaligus luka yang dalam, namun juga menyalakan harapan baru bahwa hukum masih bisa menjangkau gelapnya dunia bawah tanah digital. Di akhir laporan resmi operasi, tercantum satu kalimat sederhana: kasus Delta ditutup, sistem dihentikan, korban selamat. Dan di layar terakhir komputer forensik Mabes Polri, muncul notifikasi, tidak ada sinyal lanjutan terdeteksi. Operasi selesai. Berakhir sudah kisah mencekam yang dimulai dari satu rekaman CCTV di sebuah gang kecil di Pontianak. Sebuah kasus yang membuka rantai panjang antara dendam, uang, dan kekuasaan digital yang diselimuti kejahatan. Kini suasana di Pontianak kembali tenang. Di jalan kecil tempat Nadira dulu terakhir terlihat, warga menyalakan lilin-lilin kecil sebagai simbol rasa syukur. Dalam keheningan itu, sang ibu menatap langit dan berucap lirih, "Terima kasih, ya Allah." Keadilan akhirnya datang. Kasus penculikan yang mengguncang Pontianak akhirnya tersingkap hingga ke akar-akarnya. Membuka jaringan kriminal besar bernama Delta yang beroperasi lintas provinsi. Melalui kerja keras kepolisian dan keberanian para korban, seluruh pelaku berhasil ditangkap dan sistem kejahatan mereka dihentikan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan, dan keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, meninggalkan komentar, dan berlangganan agar tidak tertinggal berita-berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di laporan berikutnya.